Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo Biel, apa kabar? Baik dong Karen. Kak Adin mana? Nggak bareng sama kamu? Bentar lagi paling datang Karen. Kamu bawa buku cerita apa itu? Ini buku cerita. Aku sengaja membawanya untuk kutunjukkan sama kamu. Buku cerita tentang apa Karen? Kelihatannya sangat bagus. Ini buku cerita tentang Tuhan Yesus. Ceritanya bagus-bagus loh. Kamu sudah membacanya ya? Iya sudah. Kamu mau mendengar ceritanya? Iya, aku pengen sekali mendengar ceritanya. Boleh aku pinjam? Oke deh, kamu boleh meminjamnya. Tapi dirawat ya, jangan sampai rusak. Aku pinjam dulu ya. Oke deh. Halo Biel, Karen, selamat pagi. Kalian sedang ngobrolin apa sih? Selamat pagi Kak. Ini Kak, tadi aku membawa buku cerita tentang Tuhan Yesus. Terus dia meminjam bukuku. Oh gitu ya. Sekarang kalian sudah siap belum mengikuti sekolah minggu hari ini? Sudah dong Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai sekolah minggu hari ini ya. Kakak mau sapa dulu nih teman-teman kalian yang ada di rumah. Siap Kak. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kalau Biel dan Karen, kabar kalian gimana? Puji Tuhan, sehat Kak. Aku juga sehat dong Kak. Nah, walaupun hari ini kita bersekolah minggu secara online, kakak yakin dan percaya ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita mulai dengan berdoa dahulu ya. Adik Karen yang pimpin ya. Oke Kak. Mari teman-teman kita berdoa. Ambil sikap yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami ingin memulai sekolah minggu online ya Tuhan. Berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Karen sudah memimpin doa. Sama-sama Kak. Biar tambah semangat, kita puji Tuhan dulu ya Kak. Oke Biel, Karen dan Biel sudah siap puji Tuhan? Sudah siap Kak. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu God is so good. Musik.
iso gutumi. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kakak mau tanya nih, buat adik-adik yang di rumah dan juga buat Biel dan Karen. Mau tanya apa, Kak? Kalian berdua suka nggak mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Suka sekali dong, Kak. Kalau adik-adik yang di rumah, siapa nih yang suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Wah, ternyata adik-adik yang di rumah semuanya suka ya mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Biel juga suka dong, Kak, mendengarkan cerita. Bagus, Biel. Nah, sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau bermain yel-yel nih. Wah, pasti yelnya seru ya, Kak. Karen dan Biel sudah siap belum? Sudah dong, Kak. Nanti kalau kakak tanya, adakah sukacita hari ini? Adik-adik menjawab, ada, Yes, yes, yes. Nah, sekarang buat adik-adik yang di rumah ya, kakak ulangi sekali lagi. Adakah sukacita hari ini? Ada. Yes. Teman-teman yang di rumah semua pada hebat ya, Kak. Semua semangat sekali. Betul, mereka tetap semangat walaupun beribadah secara online. Sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan dulu ya adik-adik. Sekarang kita siapkan dulu ya Alkitabnya. Biel ambil Alkitab dulu ya, Kak. Oke, Biel. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Karen ulangi ya teman-teman. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita baca bergantian ya, Biel Karen. Untuk adik-adik yang di rumah, disimak ya. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan sebuah cerita Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Paskah adalah kebangkitan Yesus. Apakah adik-adik pernah berpikir begini? Kenapa ya waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia masih ada di dunia selama 40 hari? Ya, ternyata untuk mempersiapkan para murid agar mereka mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Nah, seperti apa ya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b, pada suatu hari, waktu itu sudah malam, para murid berkumpul di satu tempat. Pintu-pintu terkunci semua dengan rapat. Mereka bersembunyi di sana karena mereka ketakutan terhadap orang Yahudi. Kenapa ya mereka takut kepada orang Yahudi? Ya, mereka takut. Mereka berpikir seperti ini. Guru mereka saja sudah disalibkan oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan nasib mereka? Sementara mereka juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat takut.
Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berada di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi heran. Ada di antara mereka yang berpikir, bagaimana ya Tuhan Yesus bisa masuk? Karena semua pintu kan terkunci rapat. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah teman-teman, lalu apa yang dikatakan Yesus kepada para murid? Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Wah, teman-teman tahu, damai sejahtera itu melenyapkan rasa ketakutan. Mereka menjadi sangat berbahagia waktu itu, karena Tuhan Yesus pun duduk di antara mereka dan menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk semua orang. Yesus menunjukkan tangannya yang dipaku. Ia juga menunjukkan lambungnya. Semuanya ia ceritakan kepada para murid agar mereka yakin, percaya bahwa Yesus telah mati untuk keampunan dosa. Tetapi dia sudah bangkit dan menang atas maut. Tuhan Yesus pun memberikan damai sejahtera untuk kedua kalinya. Ia berkata, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Tetapi damai sejahtera yang diberikan adalah damai sejahtera yang dihubungkan dengan pengutusan. Artinya, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera supaya kepada para murid dapat diutus ke segala suku bangsa di seluruh dunia. Mereka dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus datang kepada para murid ketika para murid sedang dalam ketakutan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara adik-adik yang merasa takut saat ini? Atau merasa sedih? Atau merasa kecewa? Tuhan Yesus mau datang kepada kita. Dan kalau ia datang, ia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Artinya kita tidak takut lagi, kita tidak sedih dan kecewa lagi, tetapi kita bersuka cita, kita berbahagia karena kita memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Bagaimana caranya ya? Kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hati, damai sejahtera Tuhan juga ia berikan kepada kita agar kita berani bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus sungguh hebat. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Nah, adik-adik, ceritakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada tetangga, bahkan semua orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Ingat ya, damai sejahtera yang pertama Tuhan Yesus berikan kepada kita agar kita tidak takut, tetapi kita juga diberikan damai sejahtera yang kedua agar kita bersemangat bercerita tentang kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, ceritanya bagus sekali ya Kak. Iya, bagus banget. Biar suka sekali Kak ceritanya. Nah, adik-adik, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu artinya Tuhan Yesus hidup dan telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa ya Kak? Betul Karen, kita harus bersuka cita dan harus mau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman, sahabat, keluarga, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka lebih mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Gitu Biel, Karen. Nanti di rumah Biel mau cerita kepada kakekku tentang Tuhan Yesus. Oke Biel, selain dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita juga bisa berbagi sukacita dengan memberi senyuman kepada orang lain, menyapa teman-teman kita, dan menghibur teman kita yang bersedih. Oke Kak, saya akan selalu berbagi sukacita. Oke Karen, nah sekarang sudah waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya adik-adik.
Untuk persembahan akan kita iringi dengan lagu Kami Bawa Pujian. Musik! Tepuk tangan untuk kita semua. Kak, nggak terasa ya, sekolah minggu hari ini hampir selesai. Iya Biel, tapi kita nggak boleh bersedih ya. Minggu depan kita jumpa lagi sama kakak-kakak yang lain. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu hari ini. Sekarang yang pimpin doa penutup Kak Adin ya. Oke siap. Yuk sekarang adik-adik duduk yang manis, tangan dilipat, mata dipejamkan, kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah memberkati kami selama ibadah sekolah minggu online hari ini. Berkati aktivitas kami selanjutnya Bapak, terima kasih Bapak, amin. Sekarang sebelum kita pulang, kita mau puji Tuhan dulu ya teman-teman. Teman-teman, kita bangkit berdiri ya. Kita puji Tuhan dengan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kita puji Tuhan dengan semangat ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Dah. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe.
Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.